Tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Seperti yang telah kami infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC Mahfidhahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka soal jawab, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 7530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat untuk bab subjudul kita di pagi hari ini, masuk ke bab wakaf Ustaz. Iya, betul. Nah, baik, langsung saja kita simak kepada Ustaz, kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ya hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah wakaf dari kitab Bulughul Maram. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar memulai dengan babul waqfi, bab tentang masalah wakaf. Ya, wakaf ya secara bahasa artinya adalah menahan atau memegang. Secara syar'i artinya wakaf itu adalah menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga harta tersebut tanpa boleh dialihkan kepada yang lain, Maka ini hukum, ini makna dari wakaf.
yaitu menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga harta tersebut tanpa boleh dialihkan kepada yang lain. Disebutkan di sini Hafidz Ibnu Hajar membawa beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah wakaf. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab wakaf. Dan di antara yang diinginkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dari hadis ini, atau beliau ingin berdalil dari hadis ini tentang masalah wakaf, adalah perkataan Nabi SAW, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu adalah sebuah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Dan wakaf seperti itu. Wakaf itu pahalanya terus mengalir selama wakaf tersebut dimanfaatkan, diberdayakan. Seperti misalnya ketika saya misalnya berwakaf sebuah tanah untuk didirikan di atas tanah tersebut lembaga pendidikan. Kemudian subhanallah didirikan di atas tanah yang saya wakafkan tersebut lembaga pendidikan. Maka saya yang sebagai berpewakaf ini mendapatkan pahala yang terus menerus. Ya. Selama lembaga pendidikan tersebut masih eksis, ya tetap jalan. Maka saya mendapatkan pahala yang terus menerus, tidak henti-hentinya. Maka ini makna dari sedekah jariyah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Surah Yasin. Ya. Harta yang diwakafkan, kata para ulama, termasuk bekas-bekas yang kita tinggalkan. Jadi harta yang kita wakafkan itu bagian dari bekas-bekas peninggalan kita. Termasuk dalam harta yang diwakafkan itu ya berupa tanah ataupun rumah ataupun jenis-jenis wakaf yang lainnya seperti wakaf Quran, buku, alat transportasi, mobil, sepeda motor dan semisalnya ya. Dan ahlul ilm mengatakan orang yang pertama menggunakan wakaf atau pertama kali berwakaf di dalam Islam adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang yang pertama kali berwakaf di dalam Islam ya, di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya wakaf ini sesuatu yang sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bukan sesuatu yang terjadi setelah Nabi meninggal. Tidak, tapi wakaf itu sesuatu yang sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah.
Apa faedah yang bisa kita ambil manfaatnya dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, jika mati anak Adam maka terputuslah semua amalan-amalannya. Maka subhanallah, anak Adam kalau dia meninggal maka semua amalannya terputus. Kecuali kata Nabi tiga hal. Kecuali kata Rasulullah SAW tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Pertama, Nabi mengatakan sedekah jariyah. Sedekah jariyah kata para ulama rahimallahu taala itu adalah semua sedekah yang kemanfaatannya atau hartanya dimanfaatkan. Yang hartanya dimanfaatkan. Seperti Anda mengasih buku misalnya, buku agama, kemudian buku tersebut dimanfaatkan. Kemudian juga seperti Anda misalnya memberikan mushaf, kemudian mushaf itu dimanfaatkan dibaca. Atau Anda misalnya membangun sekolahan, kemudian sekolahan tersebut dimanfaatkan. Anda membangun masjid, masjid itu dimanfaatkan. Itu semuanya maknanya sedekah jariyah. Atau Anda bikin sumur bor misalnya, maka orang meminum dari air sumur tersebut. Maka ini sedekah jariyah. Selama dimanfaatkan, maka ya Anda mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu selama itu dimanfaatkan, diamalkan, diajarkan, Anda mendapatkan pahala. Contoh misalnya seorang guru mengajari santrinya tata cara salat, ya, mengajari santrinya tata cara salat. Kemudian santri tersebut mengamalkan salat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Maka siapa saja yang mengajarkan santrinya, siswanya salat, kemudian diamalkan oleh santri tersebut, dia dapat pahala. Kemudian santri tersebut besar, menikah, jadi ustadz, diajarkan lagi ke orang lain, Anda terus dapat pahala. Ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu tidak dikatakan dia ilmu kecuali dia bermanfaat. Seseorang tidak dikatakan dia alim kecuali dia beramal dengan ilmunya. Dan ilmu dikatakan dia ilmu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian ya, dan pada zaman sekarang ini kita butuh ya orang-orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan pada masa kita ini, kadang ilmu agama itu dipandang rendah. Kadang ditirikan. Banyak kiblat kaum muslimin atau sebagian orang tua, walaupun dia sudah mengaji, sudah berhijrah, sudah mengenal dakwah, kadang masih pandangan dia terhadap ilmu agama itu pandangan ya seperti pandangan, bukan pandangan utama. Di nomor dua kan. Dia lebih tertarik anaknya menjadi seorang dokter, menjadi seorang pilot, menjadi seorang pegawai negeri, menjadi seseorang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama, perminyakan, tambang dan semisalnya. Dia lebih tertarik ke sana ketimbang anaknya itu menjadi seorang yang berilmu, beragama, kuat ilmunya, seorang dai, ya. Dia pengen anaknya baik, tapi pengennya kerja di tempat-tempat yang luar biasa. Nah, ini sebetulnya pandangan yang keliru, ya. Dan kita bersyukur ya orang-orang pengen ya, zaman sekarang banyak sudah menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren, yang mana dulu orang mungkin pondok pesantren itu bangsa pasarnya mungkin orang-orang tertentu. Pada zaman sekarang banyak ya orang tua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama, ya. Pengen anaknya baik, tetapi di sisi lain mereka tidak tertarik anaknya menjadi seorang dai. Tidak tertarik anaknya menjadi seorang pendakwah. Yang penting baik, Ustaz. Anak saya baik, tapi saya ingin mengarahkan dia tetap orientasinya pada perkara dunia. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena ya akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ilmu akhirat tidak bisa dibandingkan dunia. Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah puji di dalam Al-Quran tentang masalah ilmu, maka ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang berilmu dan orang beriman beberapa derajat. Maka yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Dan seperti itu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan yang dimaksudkan dimudahkan jalan menuju surga ini bagi penuntut ilmu apa? Menuntut ilmu agama. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka akhirat itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin, masaka kafirun minha syurbata ma." Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masaka kafirun minha syurbata ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia itu punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala setara dengan sayap nyamuk, kata Nabi, kalau dunia itu punya harga dengan setara sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengasih satu teguk pun bagi orang kafir itu, ya, dunia tersebut. Tapi karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah, maka Allah berikan orang kafir itu daripada dunia. Ini menunjukkan bahwasanya akhirat itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Maka bukan dilarang orang tua punya anaknya jadi dokter, jadi anaknya menjadi seorang insinyur, tidak dilarang. Tetapi kita harus punya orientasi yang jelas. Bahwasanya kita punya orientasi, kalau anak saya bisa jadi dai, itu yang saya dahulukan. Kalau anak saya menjadi orang alim, itu yang saya dahulukan. Harus seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya sudah. Cari apa yang dia bisa. Tapi dia menjadi orang yang berilmu, berakhlak dan seterusnya. Bukan dibalik. Ya, bahwasanya kalau nggak bisa apa-apa, barulah ya dia jadi seorang dai dan semisal. Ini keliru. Karena agama itu tidak ada bandingnya dengan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda. Pemuda-pemuda siapa yang Allah puji tersebut? Pemuda-pemuda yang istiqamah, pemuda-pemuda berilmu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-Anbiya Allah katakan, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim." Bahwasanya kami mendengar, ya, para pemuda, ya, yang mereka menyebutnya namanya adalah Ibrahim, yang menghancurkan berhala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala tersebut belum masih muda. Ya, maka orang-orang tersebut mengatakan, siapa itu Ibrahim? Kenapa dia bisa? Karena dia bertauhid, seorang dai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Quran. Banyak pemuda-pemuda yang Allah puji Quran ketika disifati mereka itu adalah orang yang berilmu dan orang yang bertauhid. Ya. Disebutkan juga di dalam ayat surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Yang dikatakan sesungguhnya mereka adalah seorang pemuda yang mereka beriman kepada Tuhan mereka, ya, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri. Ketika mereka katakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selainnya. Maka Allah lihat, Allah puji para pemuda-pemuda tersebut. Ketika apa? Ketika mereka berilmu, ketika mereka istiqamah di atas ilmu mereka, ketika mereka mengamalkan ilmu mereka. Maka tidak ada bandingannya antara surga tidak ada antara bandingannya antara akhirat dengan ilmu dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, ilmu yuntafa'u bihi, yaitu seorang ilmu yang bermanfaat. Kadang kita hidup di dunia ini, kadang istri belum tentu istri itu salehah, belum tentu dia salehah setelah kita meninggal. Anak pun juga demikian. Belum tentu anak itu kita seperti apa yang kita harapkan. Bisa jadi, naudzubillah, anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka sesuatu yang bisa Anda andalkan dari diri Anda adalah ilmu Anda. Anda mengajarkan orang ilmu, mengajarkan manusia ilmu, itu sesuatu yang bisa Anda harapkan dari ilmu Anda.
Dan dampak ilmu ini subhanallah lebih besar daripada dampak orang bersedekah jariah. Kenapa? Karena sedekah jariah itu ya bisa jadi dia habis masanya. Tapi ilmu kalau itu diamalkan itu bisa jadi tidak pernah habis-habis. Karena sedekah jariah apapun pasti ada masa. Dia akan menjadi habis masanya, ya. Pasti ada masa kecuali tanah, ya. Ya. Pasti ada masanya. Tapi kalau ilmu, ya kalau itu diamalkan maka tidak ada masanya. Ya, Anda ngajarkan si fulan ngajarkan si fulan, terus dia punya anak ngajarkan, makin bertambah terus, ya. Makin bertambah terus Anda mendapatkan pahala, ya. Jadi kita harus punya orientasi apa? Kita harus punya orientasi adalah akhirat, bukan orientasi kita dunia. Karena Allah ciptakan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Allah ciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah demi akhirat, mencapai tujuan di akhirat, yaitu masuk surganya Allah. Di dunia ini kita disuruh untuk beribadah, bukan di dunia ini kita disuruh untuk mengejar orientasi dunia, tidak. Tapi kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Orientasinya akhirat. Maka ya ini harus ditanamkan, baik kita sebagai orang tua atau punya anak atau kita sendiri, bahwasanya orientasi kita akhirat. Ya, maka kalau kita punya anak, ya punya yang jadi tanggungan kita, maka hendaknya kita usahakan mereka menjadi orang alim. Kalau misalnya usaha itu tidak berhasil, tidak bisa, ya sudah. Ya, setidaknya mereka adalah orang yang beramal dengan ilmunya, tidak melakukan penyimpangan dalam akidah dan seterusnya. Ya. Kemudian awwaladun salihin yad'ulahu. Dan yang ketiga kata Nabi sallam adalah anak saleh yang mendoakan. Ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Kenapa Nabi SAW di sini tidak mengatakan anak saleh yang mengumrahkan kedua orang tuanya atau anak saleh yang bersedekah untuk kedua orang tuanya? Kenapa di sini Nabi hanya mengatakan anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya? Pertama, kata para ulama rahimallahu taala, amalan yang dianjurkan bagi seorang anak ketika orang tua itu meninggal adalah mendoakan. Jadi, kalau orang tua kita meninggal, amalan yang paling utama yang dilakukan oleh anak adalah setelah orang tua meninggal itu mendoakan. Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Kita doakan dia, dimudahkan pertanyaan di alam kubur, dijauhkan dari siksa kubur, diluaskan kuburnya, diterangi kuburannya, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dan semisalnya. Maka seorang anak hendaknya dia mendoakan seperti itu ketika orang tuanya sudah wafat. Dan ya, seorang anak ya, dia berusaha ya, agar anak itu ya, bisa mendoakan Anda, itu harus dilatih. Itu harus dilatih anak tersebut dari sejak kita masih hidup. Ajari anak kita itu selalu mendoakan kita, ya. Ajari anak kita itu selalu mendoakan kita. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, pendengar radio Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua zaman sekarang ini ketika anaknya masih kecil tidak diajari untuk mendoakan kedua orang tuanya. Ustadz, saya malu ngajarin anak saya mendoakan saya. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena anak itu kalau kita biasakan dia mendoakan kita, kita meninggal pun dia terbiasa mendoakan kita. Jadi kalau biasa ajari anak itu, nah kalau ketemu abah bilang bertemu abah, doakan abah, ya. Abi, semoga Allah memberkahi Abi, semoga Allah merahmati Abi, semoga Allah ya masukkan Abi ke dalam surga. Ajari anak kita seperti itu. Kalau bertemu dengan orang tuanya, cium, kemudian doakan, ya, semoga Allah merahmati Abi. Seperti itu ajarkan. Sehingga lisannya itu terbiasa mendoakan kedua orang tuanya. Karena banyak orang tua zaman sekarang ini tidak membiasakan anaknya mendoakan dia. Kadang dibiarkan begitu saja. Karena anak itu butuh diarahkan. Jadi waladun salih yad'ulahu. Ini tidak hanya Anda tunggu di saat Anda meninggal, tapi di waktu dunia pun Anda ajari anak tersebut mendoakan Anda. Karena anak itu kadang dia butuh diarahkan dulu. Baru butuh diajari, baru dia paham. Oh, ternyata emang adab seorang anak itu mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi kalau kita punya anak, ya, kita panggil anak kita tersebut. Kalau bertemu dengan kita, salaman dengan kita, adabnya nak, doain orang tua, doain mudahan mudahan dosa-dosa Abi diampuni Allah, mudah-mudahan Abi dirahmati Allah, mudah-mudahan Abi dimasukkan surga oleh Allah. Seperti itu kita ajari anak kita. Ya, kalau itu terbiasa dalam kehidupannya, apalagi Anda meninggal, dia akan doakan Anda terus menerus. Berapa banyak anak di zaman sekarang ini, ketika orang tuanya sudah meninggal dan dia sudah dewasa, disibukkan dengan anak dan istrinya, disibukkan dengan pekerjaannya, mungkin dia berdoa pun lupa sama Anda. Berdoa pun dia lupa. Kenapa? Karena disibukkan sudah. Hartanya banyak, istrinya, anaknya banyak, ya. Maka dia sibuk dengan hal yang demikian. Sehingga dia lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak punya kebiasaan di waktu masih hidup mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita ingin anak kita selalu mendoakan kita setelah kita kematian, harus dilatih di masa hidupnya. Kita latih di masa hidup. Dan dia pun nanti besar akan melatih anaknya sebagaimana kita melatih dia. Ya. Ustaz, ini kan bukan nggak ikhlas. Karena anak-anak itu harus diajari, ya, diarahkan. Makanya Nabi mengatakan awaladul salih ulahu, dan di antara ciri anak yang saleh itu adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu ciri anak yang saleh. Mafhum dari hadis ini adalah anak yang tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya berarti anak tersebut jauh dari kesalehan. Ini mafhum pemahaman dari hadis ini. Artinya kalau ada anak di luar sana tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, maka mafhumnya anak tersebut jauh dari kesalehan. Dan mendoakan kedua orang tua adalah salah satu bakti anak setelah orang tua itu meninggal. Ya. Makanya para ulama rahimallahu ta'ala menyebutkan bagaimana anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, ma'ruf cara berbakti kepada orang tua. Berbuat baik, memenuhi hajatnya, tidak berkata-kata kasar, ya. Apa yang dia inginkan kita penuhi. Itu berbakti kepada orang tua di waktu masih hidup. Tapi di waktu orang tua itu sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan di antaranya adalah menjalin hubungan. Orang yang pernah menjalin hubungan dengan dua orang tua kita jalin. Entah itu hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ataukah hubungan pertemanan. Ya, kita jaga hubungan pertemanan tersebut dengan kita ziarah kepada keluarga ayah, keluarga ibu, dengan kita ziarah kepada teman ayah, teman ibu, untuk menjaga hubungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. Ini di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita mendoakan, ya, mereka. Dan yang ketiga adalah kita menjalankan wasiat-wasiat mereka. Ya, kalau mereka berwasiat sebelum meninggal, maka harus kita jalankan. Dan ini di antara bentuk berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal. Dan anak yang soleh ini merupakan adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan dunia. Ya. Kenapa Nabi SAW juga di sini menyebutkan anak yang soleh? Kenapa tidak dikatakan istri yang soleh, orang tua yang soleh dan semisal? Bukankah orang tua itu juga, Ustaz, pasti akan mendoakan kepada anaknya? Jawabannya betul. Tapi kenapa di sini secara spesifik Nabi mengatakan anak soleh yang mendoakan? Karena gini, secara logika biasanya walaupun ini tidak mutlak, biasanya yang lebih dulu meninggal itu anak ataukah orang tua kita? Orang tua kita. Kita punya orang tua, ya, maka biasanya yang meninggal itu lebih dulu siapa? Orang tua kita daripada anaknya biasanya. Walaupun ada juga yang meninggal itu anak daripada orang tua. Sehingga yang kita harapkan nanti setelah meninggal mendoakan kita gak ada lagi, itu orang tua kita. Adapun istri itu kalau kita meninggal, maka kalau Anda orang yang kaya raya, istri Anda janda tapi kaya, maka banyak laki-laki yang antri untuk menikahinya. Banyak laki-laki yang antri untuk menikahinya. Kalau wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain, maka dia akan lupa dengan suaminya yang lalu. Ya, suami yang telah lalu itu sekedar perbandingan saja untuk suaminya akan datang. Apalagi suami yang baru ini lebih baik daripada suami yang telah lalu. Maka suami yang baru ini bagi seorang istri itu rembulan baginya. Ya, maka Anda akan dilupakan. Atau, ya, istri Anda tidak kaya tapi dia cantik, maka orang pun juga akan banyak antri menunggu. Ya,
untuk menikahinya. Kalau wanita itu sudah menikah, dia akan lupa dengan suaminya. Sebegitu pula laki-laki. Sebegitu pula seorang istri. Kalau suaminya meninggal, sebegitu juga laki-laki. Kalau istrinya meninggal, kalau dia laki-laki kaya, maka dia akan dikejar oleh para wanita. Maka wanita pun banyak mau sama laki-laki itu. Ya, kalau dia sudah nikah dengan wanita lain, dia lupa dengan istrinya yang lama. Dia akan lupa kebaikan-kebaikan istrinya, dia akan lupa. Atau dia seorang laki-laki yang tampan, maka juga banyak wanita juga yang mau dengan laki-laki tersebut. Maka intinya, baik itu suami atau istri, kalau dia sudah menikah dengan pasangan yang baru, maka dia akan lupa dengan pasangan yang sebelumnya. Sehingga potensi untuk mendoakan itu sedikit. Yang tidak lupa dengan kita adalah anak kita. Ya, anak kita tidak lupa dengan kita. Sayangnya luar biasa. Ya. Sehingga kata para ulama rahimahullah taala, Nabi menyebutkan di sini waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tetapi menjadikan anak saleh itu berat. Kita harus butuh pengorbanan, butuh usaha ya untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh. Dan tadi saya sebutkan agar anak itu bisa mendoakan kita sampai kita meninggal pun dia terus mendoakan kita, harus dilatih sejak kecil agar dia terbiasa mendoakan orang tuanya. Kita yang ajari dia cara mendoakan orang tua. Ajari sejak kecil, usia SD, usia TK, usia SD, usia SMP, ajari dia. Sehingga lisannya terbiasa kalau ketemu sama orang tuanya dia doakan. Anda perhatikan orang Arab itu kalau dia ketemu sama orang tua dia doakan orang tuanya. Ya, dia doakan orang tuanya, ya. Dia doakan dengan rahmat, dia doakan seperti itu. Kan diajari sejak kecil dan itu adab yang baik. Di keluarga kita tanamkan demikian. Kemudian para ulama mengatakan waladun salih ulahu ini apakah masuk di dalam makna walad ini adalah cucu. Contoh misalnya saya tidak punya anak yang hidup ya. Ya, anak saya sudah meninggal tapi saya punya cucu. Kemudian saya meninggal, cucu saya ini mendoakan saya. Apakah cucu itu termasuk waladun salih ulahu? Maka kata para ulama, iya, cucu termasuk di dalamnya. Walad itu, pengertian walad ini masuk anak, cucu, cicit, dan seterusnya, buyut, dan seterusnya. Ya, sampai ke bawah itu masuk dalam makna anak. Jadi tidak mesti anak yang soleh ini adalah anak yang langsung, tidak mesti. Masuk di dalamnya adalah semua keturunan kita. Kalau dia mendoakan kita juga dapat doanya. Kemudian, apakah masuk juga dari anak soleh ini adalah anak yang diangkat? Anak angkat misalnya, saya ngadopsi anak dari panti asuhan atau saya ngambil anak karena ditelantarkan orang tuanya atau nggak ada yang mau ngerawat, saya rawat dari sejak bayi sampai besar. Kemudian kita meninggal dia mendoakan. Apakah termasuk anak soleh yang mendoakan? Anak angkat itu termasuk anak soleh dalam hadis ini? Jawabannya tidak. Di sini adalah anak dari sedarah keturunan Anda. Kalau tidak sedarah maka tidak masuk dalam hadis ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam bahwasanya menghadiahkan atau memberikan manfaat ya kepada orang yang meninggal, para ulama rahimallahu taala merincikan permasalahan ini. Karena ada sebagian orang keliru dalam memahami hadis ini dan juga memahami ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak memikul dosanya orang lain. Dan juga hadis Nabi yang kita bacakan tadi, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salas. Jika mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali pada 3 hal. Maka banyak orang keliru dalam memahami ayat dan hadis ini. Ada sebagian orang saklek, dia mengatakan tidak ada amalan yang sampai kepada si mayit kecuali 3 hal ini. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Nah, ini perlu kita rincikan agar tidak terjadi salah pemahaman. Pertama, ulama sepakat doa itu sampai kepada si mayit. Siapa saja mendoakan itu sampai kepada si mayit. Kemanfaatannya itu sampai. Ya. Termasuk di dalamnya adalah permohonan ampunan, istighfar. Anda misalnya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun untuk
tetangga Anda, untuk teman Anda yang sudah meninggal. Anda berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diampuni dosanya, maka itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ya. Anda meminta kepada dia agar dia dimasukkan ke dalam surga, dimaafkan dosa-dosanya, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Makanya ketika kita ziarah kuburan, kita disuruh untuk apa? Mendoakan orang-orang penghuni kubur. Ketika kita ziarah kubur disuruh assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar, penghuni kuburan ini, dari mukmin, dari orang beriman dan dari orang muslim, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian, dan kami memohon kepada Allah untuk kalian al-afiyah, ya, diafiyah, ya, diafiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa, permohonan istighfar itu sampai kepada si mayit. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ulama juga sepakat harta yang disedekahkan, diniatkan untuk si mayit itu sampai. Walaupun si mayit tersebut tidak memiliki hubungan darah kekerabatan kepada Anda. Contoh misalnya, Anda berwakaf Quran dan Anda niatkan wakaf tersebut untuk teman Anda yang sudah meninggal. Anda niatkan wakaf tersebut untuk teman Anda yang sudah meninggal. Sampai enggak amalan tersebut kepada teman Anda pahalanya? Jawabannya sampai. Ustadz, ini tidak memiliki hubungan darah. Walaupun tidak memiliki hubungan darah. Ini kesepakatan para ulama yang disebut dengan al-ibadah maliyah. Ibadah maliyah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, itu sampai kepada si mayit. Ya, ibadah maliyah itu sampai kepada si mayit berupa sedekah dan semisalnya. Walaupun si mayit tersebut tidak ada hubungan dengan kita, tetangga, teman, ya, atau kaum muslimin secara umum, Anda bersedekah untuk mereka dan bentuknya harta, sampai. Yang ketiga, ulama rahimahullah ta'ala khilaf ibadah yang sifatnya gabungan antara harta dan fisik, seperti ibadah haji dan umrah. Apakah ibadah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal? Di kalangan para ulama, pendapat yang rajih sampai. Makanya dalam Islam boleh seseorang itu menghajikan, mengumrahkan orang lain berdasarkan hadis syubrumah, labbaikaan syubrumah. Ada seorang sahabat ketika berhaji, dia mengatakan labbaikaan syubrumah. Ditanya oleh Nabi, "Mani syubrumah?" Siapa itu syubrumah yang kamu sebutkan? Kata orang ini, "Jiranun li ya Rasulullah." Tetangga aku wahai Rasulullah SAW. Nabi bertanya, apakah kau sudah haji? Orang ini belum. Kata Nabi SAW, haji dulu untukmu, baru nanti hajikan temanmu syubrumah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya menghajikan orang, membadalkan orang, mengumrahkan orang yang sudah meninggal itu boleh. Dan pahalanya sampai kepada si mayit, pahalanya sampai kepada si mayit. Kemudian juga ulama sepakat, menghadiahkan iman itu tidak boleh kepada si mayit. Misalnya, ada orang yang matinya dalam kondisi kafir, tidak beriman kepada Allah. Kemudian kebetulan ini adalah keponakan Anda misalnya, atau saudara Anda, kemudian Anda mengatakan, saya mau menghadiahkan iman kepadanya, saya mau menghadiahkan kalimat la ilaha illallah agar dia masuk Islam. Sampai tidak? Tidak sampai. Ulama sepakat, nggak bisa orang menghadiahkan iman, ya, tidak bisa. Kemudian, apakah sampai ibadah yang sifatnya ibadah fisik? Para ulama merinci, ibadah fisik itu sampai kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil maka tidak sampai. Seperti apa misalnya puasa nazar. Orang tua kita meninggal tetapi dia ada tanggungan puasa nazar, maka kita boleh memuasakan untuknya. Karena ini utang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa nazar atau puasa Ramadan yang belum sempat dia bayar, maka boleh kita puasakan. Adapun selain puasa, maka kata para ulama tidak ada dalil untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Seperti membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Makanya mazhab Syafi'i keras dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya, bacaan Quran kepada si mayit dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, tapi kebanyakan dalam mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Dan itu yang mu'tamad, itu yang dipegang. Bahwasanya itu tidak sampai kepada si mayit. Ya.
Atau menyolatkan, ya mayat ini dulu nggak pernah sholat, akhirnya saya menghadiahkan sholat, ratusan kali saya sholat, saya hadiahkan sholat itu untuk si mayit, maka tidak, ini tidak sampai. Ini ibadah fisik yang sifatnya tidak sampai kepada si mayit. Nah, dan ini perincian-perincian para ulama yang para ulama sebutkan. Ya, jangan sampai seseorang keliru dalam masalah ini. Ya, artinya yang dimaksudkan oleh para ulama adalah inqata'nu amaluh, terputus amalan yang dia usahakan. Amalan yang dia usahakan sendiri, kecuali 3 hal ini, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan hendaknya ketika kita hidup di dunia ini, hendaknya kita memiliki 3 amalan ini, tidak satu, tapi 3-tiganya kita berusaha kita wujudkan. Kita punya sedekah jariyah mudah zaman sekarang, ya, nggak perlu orang mengeluarkan uang jutaan, kadang 100.000, 200.000 bisa sedekah jariyah, bangun masjid. Kadang orang butuh bangunan, ya, bantuan, Anda donasi 20.000, 50.000, itu sedekah jariyah. Dan Anda niatkan untuk wakaf. Ya. Atau seseorang, ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tentu rata-rata kita ini punya anak dan punya istri. Ajarkan anak dan istri kita ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika kita meninggal, ketika dia menjalankan apa yang kita ajarkan, kita dapat pahala. Kalau kita nggak bisa mengajarkan umat, ajarkan anak dan istri kita, saudara kita, orang tua kita. Ya. Kemudian waladun salih lahu. Dan bagi yang punya anak, usahakan ajari sejak kecil, dan mendidik sejak kecil itu mudah. Ketimbang mendidik dari sejak besar. Kita punya anak bayi, ajari, ya, dari sejak TK dia sudah paham, ajari dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kan anak kecil itu senang kita ajari. Abi baik, Abi diampuni dosanya, suka dia. Ya, anak kecil tersebut itu dia melakukan demikian. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, ya, hadis yang pertama berkaitan dengan masalah wakaf, yaitu masalah sedekah jariyah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada moderator, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pada minggu yang akan datang tentang penjelasan wakaf ini secara detail. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah, demikian ikhwatul iman, azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini di bab tentang wakaf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Mau tanya nih Ustaz, dari Abu Hilal, bukan baru. Baik, silakan dengan pertanyaan Bapak. Saya kan hanya tahu itu mendoakan orang tua itu doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mau saya tanya, kalau misalnya kita mau mendoakan kakek nenek kita yang selanjutnya itu gimana kira-kira Ustaz doanya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Saya kurang jelas suaranya, bisa diulang pertanyaannya? Beliau bertanya bahwasanya kita kalau mendoakan orang tua itu doa yang telah diajarkan, Rabbi firli zunubi wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Namun bagaimana cara mendoakan orang tua dari orang tua kita seperti kakek dan nenek kita? Itu bagaimana doanya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Atas pertanyaan. Pertama, ya, kita harus pahami berdoa itu nggak mesti pakai bahasa Arab. Berdoa itu boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya, boleh. Tidak ada masalah. Ya. Tidak harus doa itu harus menggunakan bahasa Arab. Itu poin yang pertamanya. Poin yang keduanya adalah ketika Anda mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, itu masuk di dalamnya adalah kakek dan nenek. Sebagaimana anak itu masuk di dalamnya adalah anak dan cucu, keturunan. Seperti itu juga walid. Walid itu masuk di dalamnya adalah ayah, kakek, nenek, dan seterusnya. Sehingga kalau Anda niatkan membaca Rabbighfirli wali walidayya, mencakup seluruh
kakek buyut Anda, maka masuk di dalamnya. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam membetulkan ada yang mau jatuh, pohon yang mau jatuh diluruskan. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa kenapa diluruskan? Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam, wa kana abuhuma salihah. Sesungguhnya bapak kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Imam Ibnu Katsir mengatakan dikatakan bapaknya di sini, ab di sini, bukan bapaknya langsung tapi al-abus sabi, kakek yang ketujuh. Lihat Allah menggunakan istilah ab untuk apa? Kakeknya yang paling atas, bukan ayahnya langsung. Jadi dalam bahasa Arab walid, ab itu masuk di dalamnya adalah ayah dan kakek. Jadi Anda ketika berdoa Rabbi firli wali walidayya, lihat kan itu untuk ayah dan kakek Anda. Iya. Kalau seandainya Anda juga ingin menggunakan bahasa Indonesia boleh. Ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kakek dan buyutku dan seterusnya, boleh, tidak masalah, tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kita angkat coba penelpon Ustaz sebelum kita ke pesan singkat yang cukup banyak masuk. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Pekanbaru, Abu. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, qadarullah orang tua Ana udah meninggal beberapa tahun yang lalu Ustaz. Sebelumnya beliau sakit lama gitu Ustaz. Jadi dalam pemeliharaan waktu sakit itu, ya alhamdulillah Ana yang memelihara gitu Ustaz sama adik gitu. Tentu ada Ustaz agak emosi atau apa gitu, kesalahan-kesalahan lah dari kami sebagai anak gitu Ustaz. Yang mungkin anak kadang-kadang terpengaruh juga bawaan emosi mau haid gitu kan Ustaz. Jadi setelah itu anak sudah minta maaf setiap kejadian, kalau ada salah anak gitu udah minta maaf. Tapi Ustaz sampai sekarang anak masih tetap merasa Ustaz, walaupun dulu tuh rasanya anak sudah semaksimal mungkin merawat beliau menurut sesuai dengan kemampuan kami begitu kan Ustaz. Tapi tetap sekarang masih ada rasa sesal segala macam gitu Ustaz, sedih sering walaupun sudah lama orang tua meninggal gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz yang ingin Anda tanyakan, bagaimana cara kita menebusnya Ustaz, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu Ustaz yang membuat hati beliau sedih, apakah bisa kita lakukan dengan seperti anjuran dari agama kita, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa kita tebus dengan cara begitu atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Afwan, suaranya tadi apa? Terputus-putus, saya nggak dengar. Baik, dari pertanyaan yang cukup panjang, intinya adalah bagaimana menebus rasa bersalah seorang ibu ini kepada orang tuanya yang dulu mungkin sempat melawan lah Ustaz, ketika dia hidup ya kena hormon dia lagi mau datang haid apa semacam, sehingga membuat orang tua itu bersedih namun tidak sempat mengucapkan mengutarakan maaf gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara menebusnya itu? Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu ya kesalahan-kesalahan yang telah lalu yang kita lakukan ya tentu kalau sudah meninggal itu repot ya seseorang menebusnya. Terus gimana caranya? Ya, pertama tentu kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar doa-doa kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak-banyak Anda mendoakan. Banyak-banyak Anda mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua Anda. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa Anda yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Anda lakukan berbuat baik kepada dua orang tua Anda. Berbuat baik seperti apa? Misalnya Anda mungkin berwakaf untuk orang tua Anda. Tentu ini bukan setiap kali bersedekah berwakaf, tidak. Tapi kalau orang tua Anda nggak pernah berwakaf, carikan ya sesuatu wakaf untuk orang tua Anda. Kemudian jaga hubungan Anda dengan keluarga orang tua, keluarga ayah, keluarga ibu. Kita jaga hubungan kita, jangan sampai kita putus. Maka ini insya Allah cara kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini.
datang dari Abdullah di Tarai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, di luar tema Ustaz, apa hukumnya kita memasang kloset kamar mandi mengarah ke arah kiblat Ustaz? Karena kondisi darurat, karena kamar mandi sempit dan arah yang bisa hanya arah ke kiblat. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ulama khilaf ya tentang masalah memasang kloset menghadap ke arah kiblat di ruang tertutup. Kalau di ruang terbuka jelas nggak boleh. Tapi di ruang tertutup gimana, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Wallahu alam. Pendapat yang membolehkan itu lebih kuat. Karena Nabi SAW pernah buang hajat, dilihat oleh Abdullah bin Umar di rumahnya Hafsah, dilihat oleh Abdullah bin Umar, dan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, ini dalil tentang bolehnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya selama di ruangan tertutup. Adapun di ruangan terbuka, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau kita bisa menghindarkan kloset kita tidak menghadap kiblat, tidak menghadap arah kiblat, itu yang terbaik. Kalau seandainya kita bisa ya menghindari kloset kita ya tidak menghadap ke arah kiblat, itu yang terbaik. Tapi kalau kondisi disebutkan tadi tidak memungkinkan karena sempit, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abdullah yang berada di Tarai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih di pesan singkat. Ya, datang dari Ummu Hafizah di Rimbo Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau kita pernah berjanji kepada Allah, misal Anda tidak akan membuka FB lagi karena FB kita dibajak orang sehingga ada hal yang diharamkan, banyak yang kita dapatkan atau yang kita lihat di sana. Dan suatu saat kita dikirimi tausiah agama melewat link FB. Apakah tidak mengapa kita membukanya, dan apakah kita harus membayar kafarat karena telah melanggar janji kita? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau kita bersumpah misalnya demi Allah saya tidak akan membuka FB lagi misalnya, kita bersumpah demikian, kemudian qadarullah ternyata di kemudian hari kita membuka. Ini bagaimana hukumnya? Pertama harus dilihat dulu apakah dia bersumpah dengan nama wallahi demi Allah, apa sekedar al-azm, keinginan tapi tidak diucapkan. Kalau sekedar keinginan dalam hati tidak diucapkan, maka itu bukan sumpah, itu bukan sumpah. Tapi kalau dia mengatakan wallahi demi Allah saya tidak akan buka FB lagi, dan ternyata dia buka FB, maka dia bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Ya, kalau tidak bisa semua, maka barulah dia berpuasa 3 hari. Ya, kalau tidak mampu, baru dia berpuasa 3 hari. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala mengatakan ya, dia memberikan makan atau memberikan pakaian sejumlah 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak ya. Kalau seandainya tidak mampu, maka berpuasa 3 hari seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Hafizah yang berada di Rimbo Panjang yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kami berikan kesempatan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya kembali secara langsung di 08117530.000 atau di 0811754544 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp. Kami persilakan. Baik, sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah gosok gigi termasuk rukun syarat dari mandi junub? Kadang waktu singkat takut terlambat waktu salat subuh. Terima kasih jawabannya Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru. Naam Ustaz. Jazakumullah khair. Gosok gigi bukan bagian dari rukun dan syarat sah mandi wajib, sehingga Anda kalau seandainya tidak gosok gigi tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena itu bukan bagian dari rukun dan syarat sah mandi wajib. Allahu a'lam.
Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya. Ya, ini hamba Allah di pertanyaan pesan singkat. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Abdul di SMA Min Pekanbaru. Abu Abdul ya, fadhal. Silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah taharah mencuci tangan istighfar itu Pak Ustaz termasuk rukun wudu? Kemudian kekurangan anak mencoba untuk memasukkan air ke hidung itu agak kesulitan itu. Mohon maaf Bapak, mohon maaf bisa diulang di sini sedikit terputus. Apakah mencuci tangan dan memasukkan air ke hidung dan mulut itu termasuk rukun wudu? Baik. Nah, itu ya, karena beberapa kekurangan kami gitu. Memasukkannya dengan menghirup sekaligus memasukkan ke mulut itu agak merasa kurang gitu. Ya, baik. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah istinsyak masukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur madmadah itu bagian dari rukun wudu atau tidak, kata beliau. Ini juga Pak masalah khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama tidak memasukkan istinsyak dan berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung itu bagian dari rukun wudu. Karena mereka berdalil dengan keumuman ayat Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Kata Allah, wahai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini Allah tidak menyebutkan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Menunjukkan kata mereka, masuk air ke dalam hidung dan berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, pendapat di kalangan sebagian ulama Hanabilah mengatakan istinsyak, masuk air ke dalam hidung dan berkumur-kumur itu hukumnya rukun atau wajib dari wajib wudu yang harus dilakukan. Mereka berdalil dengan pertama perbuatan Nabi. Nabi SAW tidak pernah meninggal istinsyak dan tidak pernah meninggalkan kumur-kumur ketika berwudu. Maka mereka berdalil dengan perbuatan Nabi tersebut, mereka mewajibkan istinsyak, masuk air ke dalam hidung dan berkumur-kumur. Dan juga mereka berdalil dengan ayat, kata mereka Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Maka kata mereka hidung bagian dari wajah, mulut itu bagian dari wajah. Tetapi ini dijawab oleh jumhur bahwasanya wajah ini ada yang di depan, bukan yang di dalam. Kalau begitu juga kelopak mata di dalam mata ini juga harus dibasuh, seperti itu kata jumhur. Ya. Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Wallahu alam, kalau saya pribadi memandang berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung bukan bagian dari rukun wudu, tapi bagian dari sesuatu yang dianjurkan dan ditekankan untuk dikerjakan, tidak ditinggalkan. Dan ini sekali lagi masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. 6. Baik, alhamdulillah ya, kita masuk pada awal bab wakaf. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari dari bab wakaf ini bisa kita amalkan dan kita bisa memahaminya sehingga tidak keliru dalam berwakaf. Dan insyaallah kita akan bahas lagi nanti panjang lebar tentang masalah wakaf ini, dan ini hanya sekedar muqaddimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam kali ini.
dan Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah maupun studio Radio Magema Madinah Martapura. Bertempat Ustadz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.